Halo, selamat datang di podcast kami bersama saya Safira, Saya Mutiara. Saya Muhammad Aidil. Saya Rizal Maulana. dan Nurfal kita sebagai kameramen pada podcast kali ini. Hari ini kita akan menjelajah ke tanah Sunda, ke sebuah legenda yang begitu terkenal namun menyimpan makna mendalam tentang cinta, murka, dan kutukan. Ini dia kisah Tangkuban Perahu. Jadi gini, dahulu kala itu ada seorang putri cantik jelita yang bernama Dayang Sumbi. Ia itu tinggal di hutan dan terkenal karena kecantikannya dan kebijaksanaannya. Nah, pada suatu hari, kain yang sedang ia tenun itu jatuh dari pondok. Dia tuh bilang, siapapun yang mengambil kain tersebut, dia itu akan menjadi suamiku. Nah, tanpa disangka, ada seekor anjing yang bernama Tumang, dan ternyata itu adalah jelmaan dewa. Nah, si anjing tersebut ini membawa kain tersebut. Nah, Dayang Sumbi mikir, karena aku telah ngomong seperti itu, maka mereka menikahlah dan lahir seorang anak bernama Sangkuriang. Nah, si Dayang Sumbi ini merahasiakan identitas si Tumang dari Sangkuriang. Pada suatu hari, si Sangkuriang ini disuruh si Dayang Sumbi, si ibunya, untuk berburu. Nah, pada saat berburu, si Tumang ini nggak mau membantu, dan akhirnya si Sangkuriang ini kesal dan membunuh si Tumang. Dan kalian tahu, si ibunya ini, si Dayang Sumbi marah besar kepada Sangkuriang dan mengusir Sangkuriang. Sebentar Fir, Apa? cari cerita yang aku dengar gak gitu loh. Terus gimana? Nah, pada saat si Dayang Sumbi ini menyuruh Sangkuriang untuk berburu, nah Sangkuriang ini membuka sebuah buruan, yaitu rusa. Terus? Nah, menyuruhlah si Sangkuriangnya menyuruh si Tumang untuk mengejar buruan tersebut. Nah, pada saat Tumang mengejar si rusa, Sangkuriang ini mencoba memanah si rusa. Terus? Dan terjadilah tragedi yang tidak diinginkan. Apa? Panah si Sangkuriang ini meleset dan mengenai si Tumang. Terus gimana? Mati dong? Ya dong, kan. Nah, karena si Sangkuriang ini panik karena buruannya terlepas, dia menghampiri mayat si anjing tersebut, si Tumang. Nah, dia membelah jantungnya dan membawa kembali ke rumah dan memberikannya ke ibunya. Si Dayang Sumbi ini tahu nggak itu hatinya si Tumang? Iya, Tumang itu. Nah, si Dayang Sumbi ini bertanya, Tumang kok belum balik? Kan tadi berburu bersama kamu gitu. Oke, terus? Nah, dengan nada khawatir, si Sangkuriang mengatakan ini jantung si Tumang, gini menceritakan kejadian sebelumnya. Nah, mendengar itu, Dayang Sumbi marah dong. Iya, Karena si Tumang adalah ayahnya Sangkuriang. Ini posisinya itu si Sangkuriang udah tahu kalau itu si ayahnya apa gimana? Belum. Tahu sejak itu tadi? Sejak si Dayang Sumbi ini udah tahu. Iya, Dayang Sumbi itu udah tahu. Itu ayahmu loh yang kamu panah gitu. Itu dengan nada marah ya? Iya. Oke, terus? Nah, Dayang Sumbi mengambil sebuah alat tumpul dan melemparkannya ke si Sangkuriang. Terus? Sangkuriang lari dong sambil menangis karena itu usia Sangkuriang masih kecil. Lari ke dalam hutan. Tapi katanya itu ada bekas luka ya? Nah, itu membuahkan sebuah luka dan membekas sampai dia dewasa. Jadi gitu. Nah, katanya nih ya, setelah kejadian tersebut, bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang itu tumbuh menjadi pemuda, gagah. Ya, secara kan dia kan udah bertahun-tahun ya nggak ketemu dengan si ibunya ini. Nah, fun fact-nya di sini, kalian tahu si Sangkuriang ini bertemu seorang cantik dan kebijaksanaan itu siapa? Tahu nggak? Dayang Sumbi kah? Iya, benar sekali. Si Dayang Sumbi, si ibunya. Ini si Sangkuriang awalnya belum tahu ya, belum mengetahui kalau si wanita cantiknya itu adalah ibunya. Nah, pada saat itu si Sangkuriang ini ada jatuh cintalah kepada si ibunya ini, Dayang Sumbi. Nah,
pada suatu hari si Dayang Sumbi ini merasa kayak Pernah mengenal. pernah mengenal luka tersebut. Dia bertanyalah kepada sang kuryang. Sang kuryang itu mendapatkan luka dari mana? Nah, terus sang kuryang bilang dan menceritakanlah kejadian masa lalu. Nah, si Dayang Sumbi mengetahui hal tersebut. Ini anakku yang aku usir bertahun-tahun yang lalu. Oh, jadi si Dayang Sumbi baru tahu pas dia melihat lukanya itu. Iya, itu. Terus ya, dengan bersikap kekehnya si sang kuryang ini ingin menikahi, akhirnya si Dayang Sumbi mengasihkan tantangan, syarat itu yang sangat besar dengan membendung sungai Dan membuat perahu. Nah, benar sekali. Dengan perahu dalam satu malam dengan bantuan apa? Para jin. Ya, para jin. Dan si Dayang Sumbi ini merasa khawatir Karena progres si sang kuryang ini terlalu cepat. Nah, mau Jadi, dia meminta bantuan para dewa. Nah, di situ para dewa apa? Menerima. ya menerima gimana sih? Menerima permohonan dari Dayang Sumbi. Oke, terus Jadi para dewa ini mempercepat fajar. nah, fajar. Nah, kalian tahu pas waktu si ini selesai ya, fajar tenggelam. Nah, ini sang kuryang akhirnya gagal menjalankan. Iya, muncul ya. Sorry. Muncul ya. Itu akhirnya sang kuryang itu gagal untuk menyelesaikan tugas dari si Dayang Sumbi. Nah, tetapi si sang kuryang ini kekeh ingin menikahi Dayang Sumbi, dan akhirnya si Dayang Sumbi menceritakanlah bahwa dia adalah seorang anaknya sendiri dan anak kandungnya. Di situ sang kuryang menangis dong mengetahui hal tersebut, dan tanpa diduga si Dayang Sumbi ini Si Dayang Sumbi ini melanggar sebuah janji. Janji apa itu? Janji apa? Nah, sebuah janji kalau dia itu Nggak boleh ngasih tahu nggak ngasih sih? tahu. Nah, Kalau si sang kuryang nanya, dan kalau nggak salah itu jadi pohon ya? ya, Ya kan? Dayang Sumbi ya yang jadi Iya, pohon. karena dia tuh melanggar janji. Nah, si sang kuryang ini marah sekaligus sedih dong mengetahui hal tersebut. Nah, akhirnya dia menendang perahu yang dibuatnya sampai terbalik menjadi yang dinamakan Tangkuban Perahu. Oh gitu. Oh gitu asal-usulnya. Lengkap juga ya kalau Iya. kita cerita. Nah, tetapi legenda ini tuh bukan hanya sekedar asal usul sebuah gunung, tetapi juga mengingatkan kita. Iya, ada dong pesan moralnya. Mengingatkan kita bahwa kebenaran dan masa lalu itu tidak bisa dihindari. Cinta yang buta bisa membawa malapetaka jika tidak disertai dengan kebijaksanaan. Nah, makanya dari cerita tersebut ini kita tidak boleh sampai kayak cinta itu buta ya, sampai kita tuh kayak tetap menikahi padahal itu seorang ibu. Jadi itu nggak boleh. Nah, itu pelajaran yang bisa kita Ambil Dari cerita tersebut. Nah, oke, cuman segitu dulu podcast kali ini. See you See you the next video. Bye bye.